Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Di sini saya akan memiliki tugas untuk mereview laporan ya, mereview laporan mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yang kemarin itu Sistem Informasi Manajemen itu disuruh ada tugas bikin apa namanya itu kayak semacam analisis kebutuhan dan rancangan interface-nya ya untuk sistem suatu usaha ya gitu. Nah, saya memilih objek yaitu brand teman saya itu ya, brand kaos punya teman saya itu Apele ya, Evil ya, berarti Evil gitu kita. Nah, saya juga sudah izin dengan teman saya itu sudah terus Apele sendiri itu berbasis di Tuban ya, berbasis di Tuban. Nah, kemudian Apple itu menjual apa namanya produk kaos, kaos yang siap siap pakai ya, siap pakai, gitu, siap pakai. Kemudian gitu ya. Nah, kemudian dari setelah saya melakukan wawancara kepada pihak-pihak Apple seperti owner dan staff dan lain-lain, itu mereka memiliki satu masalah yang menurut saya bagi anak sistem informasi itu cukuplah apa namanya cukuplah penting gitu ya, yaitu masalah yang mereka hadapi saat ini adalah mereka mencatat keuangan penjualan apapun itu, data apapun itu mereka masih menggunakan manual ya, masih manual gimana banget sih semi manual di manual. Mereka menggunakan apa namanya Google Sheet ya. Kalau teman-teman tahu Google Sheet, Google Spreadsheet gitu kayak Excel tapi versi Google-nya. Terus sama ditaruh di WA, di WA Group. Mereka masih seperti itu. Nah, hal itu menyebabkan terjadinya data yang udah tertimbun ya, yang udah tertimbun misalnya di grup WA ketika ada satu anggota, satu owner atau satu yang bertugas mengirimkan data dan yang lainnya lagi mengirimkan data yang lebih penting lagi, nanti akan apa namanya tertimbun. Nah, salah satunya kelemahannya di situ. Dan Google Sheet sendiri juga memiliki walaupun Google Sheet juga memiliki banyak kelebihan, namun di sana juga banyak kurangannya seperti UI yang kurang apa namanya kurang user friendly lah saya katakan ya. Kayak misalnya di HP itu kayak kurang gimana gitu. Nah, jadi masalah utamanya dari sistem yang dilakukan saat ini oleh APL sendiri masih menggunakan peralatan semi manual ya. Di WA, jika tidak di WA di bersih gitu. Jadi hal itu juga akan menyebabkan data juga kurang, juga bisa terjadi kesalahan dan data juga tertimbun serta data juga kurang terintegrasi. Jadi jika data kurang terintegrasi dan sering tertimbun, maka data akan tidak menjadi akurat dan data tersebut tidak dapat menjadi acuan sebagai bahan apa namanya decision making atau penentuan keputusan. Oleh karena itu saya mengusulkan sih, saya membuat sebuah perancangan sistem ya terdiri dari 8 modul ya. Ada dashboard sebagai tampilan utamanya, kemudian ada order ya, kemudian ada produk, customer, produk ini untuk data-data produk yang mereka miliki ya, jadi edit dihapus ya, dan customer, dan ada cash flow, ini arus kasnya, ada inventory, ini gudang ya, dan ada timeline dan report. Timeline ini digunakan untuk apa namanya untuk men-timeline, memberikan jadwal waktu kepada si apa namanya owner Apele, pegawai Apele untuk agar tahu kapan waktunya ini, kapan waktunya itu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam dashboard ini terdapat sebuah apa namanya itulah ringkasan lah ya, dashboard ringkasan gitu. Nah, dan di order ini di sini berisi sebuah order atau sebuah apa namanya transaksi dan di produk ini ada data produk, dan di sini teman-teman ini lihat ada set produk dan set HPP. Jadi bisa set HPP. Jadi misalnya ada produk di shadow ini ya, misalnya ini bisa di set HPP-nya, HPP-nya berapa, ini berapa, bla gitu bisa.
ada data customer sebagai apa namanya nanti ya pasti diperlukan lah, namanya data customer itu selalu diperlukan oleh para eksekutif eksekutif sebuah perusahaan lah ya. Perusahaan itu kecil pasti yang namanya data pelanggan, data data apa namanya pembeli itu pasti diperlukan. Nah, karena itu customer sangatlah penting. Ya. Dan data cash flow di sini adalah sebagai itu sebagai jangkar utama untuk keuangan ya. Jadi setiap ada order nanti akan ada cash flow yang masuk secara otomatis. Misalnya ada order gitu, ya ada order cash flow masuk otomatis gitu. Nanti tambah apa tinggal dimasukin di sini ya kan, ya kategori tipe ada masuk keluar gitu. Nah di inventory ini ada beberapa barang-barang ya, barang-barang entah produk ataupun material, atau material bisa dikatakan seperti material barang yang belum jadi bahan mentah untuk jadi sebelum jadi produk ya. Kayak di sini kayak kain terus ada label, ada tinta, benang, kancing seperti itulah ya, atau bahkan packaging gitu, light rating lah kan banyak lah ya. Sini juga ada formnya untuk menambah materialnya ya, menambah material atau menambah ya menambah material di sini. Dan di sini ada timeline. Nah, timeline ini sangat penting sebenarnya teman-teman ya. Ini karena sebenarnya timeline ini sangat jarang apa namanya, underrated lah. Apa ya dikatakan apa ya? Jarang orang memikirkan timeline. Padahal setelah saya bertanya-tanya kepada pihak apa lainnya, itu timeline sangatlah penting. Mereka butuh timeline. Nah, sedangkan untuk membuat timeline itu sendiri di Google Sheet ya, Google Sheet ataupun Excel itu sangatlah rumit dan tidak senyaman kalau bikin sistem sendiri gitu. Kalau sistem bikin sistem sendiri kan kita bebas bisa ngapain aja, dan UI-nya juga enak gitu dipakai juga enak gitu. Nah, karena itu timeline ini sangatlah penting. Dengan adanya timeline ini, mereka ketika buka aplikasi ini akan tahu. Jadi hari Jumat ini ngapain ya, hari Sabtu ini bakalan ada acara apa ya, hari ini kita bakalan ngapain, produksi apa ya gitu. Jadi mereka bisa planning, mereka bisa apa namanya, setelah tahu mereka bisa bikin decision making gitu ya. So di sini juga ada formnya ya, formnya untuk mendapatkan detail pada setiap timeline dan set timeline dan set project. Nah, teman-teman ya, ini sebenarnya simple tapi ya apa namanya ya, dalam satu project itu bisa ada beberapa timeline. Misalnya project A itu ada, saya project A itu niatnya itu rilis kaos, misalnya rilis produk gitu ya, itu ada banyak banget. Bisa aja timeline satu itu ada timeline buat produksi, timeline dua bisa aja buat tag apa namanya, tag video iklannya, video promosi gitu. Terus timeline 3 itu bisa aja apa namanya, video produknya gitu kan bisa. Nah, jadi set project dan set timeline ini beda. Project ini buat project atau project, timeline ini bisa aja timeline itu sendirian ataupun timeline itu bisa di bagian dari sebuah project gitu. Dan di sini ada report ya, atau laporan, ada tanggal, pilihan tanggal, periode. Kita periode dari di sini, periode saya menggunakan bulan dan tahun. Jadi nggak ada hari sampai hari apa nggak ada, langsung bulan tahun ya. Dan laporannya jenisnya apa gitu ya, dan terapkan akan muncul di sini. Dan bisa ini bisa harusnya bisa dicetak pakai itu sih, bisa dicetak menggunakan jadi PDF gitu buat laporan ya. Nah, sistem yang saya rancang ini saya rancang ya untuk aplikasi website atau web app ya, aplikasi website. Karena aplikasi website itu mudah diakses ya, walaupun pakai internet, tapi ya zaman sekarang masa sih nggak ada masa sih ya ada yang nggak punya internet gitu ya kan. Jadi ya aplikasi website itu pilihan yang tepat menurut saya, karena bisa diakses dari laptop, bisa diakses dari handphone gitu, dan ya lebih ringan juga di HP, nggak perlu nyimpen data apa, dan datanya juga terpusat di satu dan berbasis cloud. Dengan adanya ini data dari HPL sendiri akan menjadi terintegrasi ya, terintegrasi, mudah salah catat itu juga bisa dikurangi ya kan. Dan data-data yang tertimbun di WA itu bisa dihilangkan juga dengan adanya ini ya kan. Nah, jadi ya apa ya,
Mungkin itu sih ya, setelah saya tanya-tanyain dan saya juga sudah menawarkan rancangan saya ini, dan mereka juga ya bagus ya, menurut kata mereka juga oke, ini bagus-bagus ya. Kita tinggal itu saja sih, lanjut ke tahap implementasinya doang sih sebenarnya, tapi untuk sekarang masih belum saatnya ya. Belum saatnya, mungkin saatnya, tapi ya apa namanya ya, nggak akan saya video kalau ya, kalau nanti aja, kalau apa namanya, kalau memang ada tugas ya. Jadi cukup perlu saya jelasin juga ya ini ya. Ya ini dashboard ya, dashboard gini-gini doang. Terus order ini ya cuman input di sini, konfirmasi lalu masuk ke sini ya. Ini ada tabnya, apa namanya, tab setbarnya. Order juga sama, input di kanan, masuk data di kiri, ini juga sama. Mirip-mirip semuanya sih. Saya pakai yang mirip-mirip semuanya biar apa namanya, jadi kebiasaan gitu loh. Jadi nggak bingung, cash flow ada di, saya inputnya cash flow ada di bawah, terus order punya ada di atas, terus ada di bawah, gitu kan malah ribet. Jadi saya menggunakan pendekatan yang berbasis apa namanya, kebiasaan ya, biar mereka biasa input di kanan dan data di kiri, data tabelnya di kiri. Apapun itu saya pakai pendekatan seperti itu. Saya harapkan dari sistem ini adalah APL bisa mengorganisir data dengan baik, agar data menjadi terintegrasi dan tidak tertimbun ataupun hilang ya, hilang tertelan zaman, tertelan pun itulah ya. Ya, ya itu doang sih. Ya mungkin sekian ya, cukup. Terima kasih. Salam dari kami. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.